JPU tidak menuntut, pasti menuntut kan. Nah, itu kan tugas kami PH kan harus memberikan edukasi lah bahwa tuntutan itu harus bersikap kita bagaimana sudah diputuskan kan. Kemudian ya dari pembicaraan itu juga ya untuk kita atas syaratnya amar semua kedepannya ini yang menakut yang kepada amar ini tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen masalah hukum amar. Jadi sekarang ini untuk mengenai kasus amar itu media boleh mewawancarai itu kalau dari pihak keluarganya itu tadi ada Aditya Joni juga. Nah, jadi kalau untuk berita-berita yang menyangkut perkara amar silakan nanti ke Adit, kalau masalah hukumnya ke pengacara. Itu tadi ngomongnya amar ke kita. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen tentang perkara amar. Apakah ini menutup komentar Dokter Kamelia? Pihak lain itu maksudnya Dokter Kamelia atau siapa? Ya pokoknya pihak lain ya luar dari keluarganya, yaitu ya Aditya Joni, ya kan? Jadi nggak ada pihak lain yang bisa memberikan komentar karena ini kan kita udah menghadapi tuntutan, jadi tidak perlu lagi kita membangun opini-opini yang di luar di luar dari dari koridor hukum. Jadi nggak ada upaya-upaya lagi kita harus mendatangi instansi ini, instansi itu. Ya cukup udah. Ya kita sekarang memberikan ini kan buat tugasnya dari jaksa. Tentu kami membangun kondisi yang tidak ada lagi riak-riak di luar yang menyangkut perkara amar kan gitu. Om, apakah ini imbas yang kemarin Om, artinya kan ada sedikit debatan kecil kemarin di ruang sidang dengan Amar dan Dr. Kamela sendiri? Ya sebenarnya bukan itu, nggak ada masalah. Ya yang selama ini kan memang ya kan kita paham juga kan memang ibu dokter banyak membantu, ya kan. Jadi memang Amar mengucapkan terima kasih pihak-pihak lain yang memang sudah membantu beliau gitu loh. Jadi ya karena kedepannya sudah menyangkut dengan tuntutan keputusan dan pledoi, nah ini kan Amar tidak mau lagi ada semacam ya komentar-komentar yang tidak disukai Amar gitu. Bang, mempertegas saja berarti Dokter Kamelia sudah tidak boleh lagi membahas tentang komentar soal amar ya? Ya kalau itu ya saya kan pasti ya media mensikapi aja gitu. Karena bagi kami itu ini kan kami sebagai pihaknya Amar menyampaikan aja, dan untuk menjaga hubungan yang kondusif juga dengan para penegak hukum kan gitu. Bang, Kita kan mau cari suasana yang apalagi bulan puasa ini ya kita kan tidak ada lagi pihak-pihak yang membangun opini tentang perkara ini, karena yang bisa itu berbicara untuk masalah Amar itu adalah adiknya Aditya Joni. Itu tadi kan Adit kan ada di sana juga tadi. Emang nggak lewat sini? Nggak bilang deh. Ya mungkin nggak nampak, wartawan kayak intelijen, biasanya lebih dari intelijen. Di mana aja kita tahu. Bang, selain komentar mungkin ada larangan untuk datang ke persidangan juga, Bang? Larangan tidak ada. Sebenarnya semua larangan tidak ada. Itu kan terbuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Cuma untuk komitmen dan ya ibaratnya mendatangi instansi pemerintah yang luar dari keluarga Amar, ya itu ya sementara dihentikan dulu sampai ada keputusan pengadilan dan tuntutan jaksa. Jadi kita mau membangun suasana puasa. Jadi kita nggak mencari membangun opini publik gitu. Oh, jadi Bu Dokter juga nggak ikut, Bang? Biasanya ikut kalau Abang lagi jengkol ke sini. Ya kalau sebenarnya kan kalau kunjungan
PH itu nggak perlu ada ibu dokter. Karena kan kami Nggak ikut sifatnya ya, Bang? kan ya mengedukasi hukum. Ya kalau ibu dokter mungkin jenguk ya kan beda apa. Dan kami sengaja juga kan bukan sendiri juga, ada PH yang dari para terdakwa juga yang 5 itu kan. Om, kemarin yang menarik ketika kekasih Amar ini berstatement ada kesepakatan yang dilanggar. Akhirnya Dr. Kamilya merasa capek, lelah, sudah mendampingi Amar. Ini mungkin kesepakatan apa sih Om yang dilanggar mungkin dari kedua belah pihak? Ada obrolan apa Om? Ya itu banyak masalah pribadi, itu bukan masalah hukum. No komen lah kita kan. Karena itu kan masalah pribadi, kami tidak tahu. Kalau kesepakatan biasanya ada tertulis apa ada Amar kesepakatan dengan ibu dokter, saya nggak tahu karena kami semua mengurus masalah hukum aja. Ya karena ada dari penyampaian dari Amar, ya kan, dan ada adik-adiknya juga tadi Adit, ya kami cuma menyampaikan ke media untuk sementara ini yang boleh berbicara tentang perkara Amar ini adalah adiknya Aditya Joni. Jadi kalau yang pihak-pihak lain, malah Amar mengucapkan terima kasih karena kita mau menjaga kondusif ke depannya supaya Amar fokus ke menunggu tuntutan dan kemudian kami pengacara fokus ke pledoi. Dan Amar juga akan menunggu juga fokus dia menunggu keputusan. Dan itu juga kan ya Amar juga berpesan ke media bahwa selama ini kan dia di lapas diperlakukan dengan baik, dan alhamdulillah juga berkomunikasi ke Lapas Cipinang, ke Pak Menteri Himapas juga bahwa kan dengan adanya hukuman yang ibaratnya ya pembinaan karakter lah, ya kan, seperti hukum kedisiplin yang diberikan pihak Himapas kan, ya itu kan sudah memperbaiki terus karakter Amar selama ada di lapas dengan yang bersatu saya di sini. Jadi ada juga manfaatnya gitu loh. Jadi manfaatnya dia bisa makin membina karakternya kayak gitu. Makin disiplin juga waktunya. Om, mungkin dan PH yang lain mungkin kesiapan dari Amar dan terdakwa yang lain jelang putusan nanti di minggu depan ini seperti apa sih, mungkin kesiapannya sendiri untuk nanti menerima kenyataan yang nanti akan diputuskan? Ya itulah kita mengedukasi kan. Putusan kan pasti ada, ya kan. Bisa aja diponis hukuman penjara, bisa aja bebas, bisa juga onslah, bisa juga meringankan, bisa juga rehabilitasi. Ya sekarang itulah kita mau membangun situasi yang kondusif dan tidak ada banyak komentar-komentar di luar yang nanti menurut kami ya nanti mengganggu lah situasi kita dalam ya menyusun pledoi apa gitu kan. Jadi itulah, jadi kita membangun kondusif ini supaya keputusan kan lebih enak, Amar juga lebih konsentrasi, ya kan, lebih banyak berdoa dia sekarang, ya kan, dia puasa, dia banyak berdoa, dia tahajud. Nah dia fokus ke itu aja, dan keluarganya juga begitu. Jadi nggak ada lagi ada berita-berita yang ya menjeskasi ya mungkin ya dari pihak yang menangani perkara kan gitu. Bang John, jadi agenda Mingdep itu sedangnya apa aja? Hah? Agenda Mingdep Minggu depan. sidang minggu depan. Ya agendanya tuntutan. Oh, Apa? mungkin ada raut kegelisahan nggak sih ketika kita bicara obrolan tuntutan minggu depan yang JPU, mungkin dari reaksi Amar dan terdakwa lainnya, mungkin apa yang tersirat Om? Ya itu pasti lah ya, karena namanya orang mau hadapi tuntutan di bebannya kan pasti berat gitu. Karena kan dia dibayangi hukuman berat, kemudian ya pasti semua orang yang menghadapi hukum pasti ada rasa kekhawatiran, rasa apa. Nah, dia ini kan sekarang lagi berkonsentrasi ke masalah hukum kan gitu. Bang John, udah ada sinyal dari Iris soal anak? Hah? Udah ada sinyal yang baik belum dari Iris soal anak? Ya belum, kita lagi fokus ke masalah ya persidangan sampai keputusan. Adit nggak bahas Nanti itu kita tadi, bahas Bang? di nanti. Adit
Adit nggak bahas Masih. itu di dalam tadi. Hah? Adit nggak bahas itu tadi di dalam sama. Gimana? Adit Nggak nggak bahas. bahas itu tadi di dalam. Nggak ada kan. Kita bahas masalah edukasi hukum aja. Oh, kan sempat bersurat juga ke ini ya, ke Dirjen Pas ya, artinya untuk pasca sidang ini apakah akan dibalikan atau tidak ke Nusa Kambangan. Mungkin itu sudah ada jawaban Om terkait Dirjen Pas sendiri surat. Ya kita membangun kondusif aja dulu. Nanti baru setelah tuntutan, tapi kan pasti ini didengar juga kan, pasti kita surat kita pasti dibalas kan. Tapi kan pasti ada pertimbangan kan. Dan mereka ngambil keputusan kan, itu kan memberikan keputusan itu kan pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan. Jadi kami ini kan tidak dulu, yang jelas pelayanan lapas di sini ini menurut kami juga sangat bagus. Baik itu masalah pakaiannya, masalah makannya, masalah sahurnya, kemudian masalah berbuka puasanya, kemudian pembinaan karakternya. Apalagi ini kan bulan Ramadan, lebih banyak diarahkan ke pembinaan karakter. Nah inilah kami berasa berterima kasih kepada Kalapas, kemudian juga kepada Pak Menteri di Mapas yang telah memberikan pembinaan karakter yang baik kepada Amar dan terdakwa lainnya. Tapi hubungan dokter sama Bang Amar baik-baik aja atau seperti apa? Ya menurut saya baik-baik saja. Kan kita tidak membahas hubungan kan, untuk pembicaraan masalah kasus sekarang ini perkara Amar, ya yang bisa bicara itu tadi ya cuma adiknya Aditya kan. Nah, kalau masalah hukum ya PH, yang luar dari itu ya sementara ya apalah dulu kan gitu. Nah, paling dulu karena kita mau menunggu tuntutan dan keputusan. Oke. Oke, Om John Siap. sekali Bang nih mau ngomong nih bang. bentar. Mau nanya. Menurut perhitungan Bang John sendiri kira-kira proses hukum Amar di Jakarta berapa lama lagi? Ya menurut kami ada sebulan lagi. Bulan lagi. Karena kan besok minggu depan tuntutan. Terus pledoi bisa 2 minggu kan. Iya. Nah nanti ada replik. Nah kemudian ada duplik lagi dari pengacara. Nah, itu baru keputusan. Berarti diperkirakan sebulan lagi. Oke.